Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga selundupkan buah pinang dan ganja, 2 warga Papua Nugini ditangkap tentara di perairan Jayapura. Diduga karena korsleting listrik, 4 toko di Fak-Fak terbakar. Pasokan dari daerah minim cabai di Pasar Hamadi Jayapura mahal. Harga cabai rawit di pasar tradisional Hamadi masih mahal. Cabai dijual Rp120.000 per kilogram. Harga cabai yang mahal disebabkan pasokan yang minim dari luar kota, yakni Makassar dan Surabaya dan Manokwari. Penjual cabai di Pasar Hamadi saat ini masih mengandalkan pasokan cabai lokal, seperti dari wilayah kota dan Kabupaten Kerom. Hasriani, penjual cabai, mengatakan mahalnya cabai sudah terjadi sejak Lebaran. Harganya berapa cabai? Lebaran harganya 80, pas Lebaran 120, untuk sekarang ini 100.000. Untuk pasokan sendiri di pasar bagaimana untuk cabai? Masih kurang ya pasokan? Ya, masih kurang. Pun kadang ada kiriman dari luar, Manokwari. Iya. Dia kadang, tapi bedanya kalau dari Manokwari dia beda. Iya. Kalau ini kan lokal, Iya. dari Arso. Dari Arso ya? Harganya sekarang berapa, Bu? 100.000. Kalau cabai keriting? Keriting 60. 60 ya? Meski harganya mahal, cabai tetap diburu warga karena sudah menjadi kebutuhan dapur. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Akibat peralihan cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau, BMKG wilayah 5 Jayapura memperkirakan bakal terjadi cuaca ekstrim. BMKG Jayapura memprediksi di kota Jayapura, Kabupaten Kerom bagian utara, Kabupaten Jayawijaya dan Merauke akan dilanda cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan. Seperti biasa, kondisi tersebut akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun menurut BMKG hanya berlangsung singkat. BMKG meminta masyarakat waspada dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan serta selalu memperhatikan informasi dari BMKG. Biasanya pada masa-masa peralihan ini memang masih terdapat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun durasinya cenderung cukup singkat. Juga di mana intensitas curah hujannya memang akan semakin menurun atau akan semakin berkurang untuk beberapa waktu ke depan hingga memasuki musim kemarau, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, sementara itu untuk prospek cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Papua, pada umumnya cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, namun masih terdapat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada beberapa wilayah di mana yang memiliki pola hujan yang sedikit berbeda dengan wilayah zona musim yang tadi saya sebutkan, yaitu di wilayah Kabupaten Biak, kemudian di wilayah Kepulauan Yapen, Nabire, kemudian sebagian besar pegunungan tengah Papua, kemudian di wilayah Mimika dan juga di wilayah Kabupaten Asmat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi suatu waktu dan tetap selalu menjaga kondisi lingkungan juga. BMKG juga meminta nelayan agar waspada dan memantau informasi dari BMKG demi keselamatan selama melaut. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Teror penembakan di Kabupaten Puncak sangat berpengaruh terhadap aktivitas perkantoran di wilayah ini. Asisten 2 Kabupaten Puncak Darwin Tobing mengatakan pegawai pemerintah yang bertugas menjadi khawatir karena mengancam keselamatan mereka. Bahkan sebagian kegiatan dinas terpaksa dialihkan ke Timika dan Jayapura. Namun menurut Tobing, walaupun sering terjadi teror penembakan, sejumlah dinas tetap bekerja walaupun dalam kondisi takut dan waspada. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sampai saat ini masih tetap memberikan pelayanan kepada warga. Selain itu, ada pun Dinas Kesehatan.
Untuk para pegawai dinas kesehatan yang bertugas di luar kota, pemerintah setempat telah menarik seluruh pegawai untuk melakukan aktivitas di tengah kota demi keselamatan pegawai tersebut. Memang kita akhir-akhir ini, terutama di tahun ini, itu sudah terjadi sejak awal dari Januari ya, hampir tiap bulan terjadi kejadian konflik antara KKB, terutama gabungan KKB dengan aparat ya. Yang lebih tragis sebenarnya bahwa korbannya itu tidak hanya aparat TNI, tapi juga masyarakat sipil. Yang lebih membahayakan lagi, orang bukan karena di luar rumah gitu. Seperti misalnya pada saat Samsat yang meninggal itu lagi ngopi-ngopi di teras rumah. Ini menjadi sebuah ancaman secara fisik buat kami semua, baik aparat pemerintah tapi juga masyarakat. Karena itu pelaksanaan pelayanan pemerintahan memang untuk beberapa OPD tetap bisa berjalan maksimal, terutama di Dukcapil, dan kesehatan juga jalan. Meskipun rumah sakit yang sudah operasional sempat di awal-awal bulan April itu, tapi kemudian tidak melayani karena keamanan, kita akhirnya kembali ke puskesmas di tengah kota itu. Jadi artinya lain-lain seperti tetap jalan, meskipun dengan himbauan kepada seluruh masyarakat dan aparat pemerintah untuk tetap hati-hati dan waspada. Karena pihak-pihak KKB ini juga sudah masuk ke dalam kota itu. Nah, ini yang kita harapkan aparat TNI Polri bisa lebih tegas lagi. Darwin Tobing berharap TNI Polri lebih tegas dalam menangani kelompok yang dianggap sangat mengganggu aktivitas warga serta pemerintahan di Kabupaten Puncak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.